Pak Juwanto, selamat siang. Selamat siang, Bu Lilis. Ye. Apakah Pak Juwanto mempunyai waktu luang Pak hari ini? Saya punya waktu luang, Bu Lilis. Apa Bu Lilis ada perlu dengan saya? Oh iya Pak, mohon maaf Pak, saya jadi mengganggu waktunya Pak Juwanto ini. Tidak apa-apa, Bu Lilis. Ini begini Pak, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Pak Juwanto bisa membantu saya? Eh, Silakan Bu Lilis dengan senang hati. Mungkin bisa saya bantu dan mungkin apa yang jenengan pikirkan itu bisa disampaikan ke saya, Bu Lilis. Monggo, Bu Lilis. Iya Pak. Gini Pak, sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi, Pak. Masalahnya apa, Bu? Coba Ibu bisa menceritakan yang sedang Ibu Lilis rasakan. Mungkin saya bisa sharing ya, bantu terkait dengan masalah itu. Ya Pak, Bapak ingat tidak beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapatkan teguran dari pengawas, Pak. Bagaimana bisa Bu? Lalu apa yang membuat Bu Lilis mendapat teguran dari pengawas sekolah tersebut? Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak serius sih Pak. Menurut Ibu Lilis tidak serius. Tidak serius yang bagaimana Bu? Bisa dijelaskan? Iya. Ini kemarin itu pengawas mengkritik Pak tentang proses mengajar saya. Dalam kegiatan mengajar, proses mengajar yang bagaimana Bu? Apakah Bu Lilis tidak bisa mengelola kelas dengan baik? Kok sampai di titik, kalau boleh tahu loh Bu? Iya Pak, beliau seperti keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks Pak. Oh, lalu bagaimana tanggapan Bu Lilis dengan respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber pembelajaran dari yang lain Pak, bisa juga dengan media pembelajaran yang lain. Yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung Pak. Jadi masalahnya begitu. Iya Pak. Kalau begitu saya tanya Bu Lilis dulu. Selama ini apa yang Bu Lilis lakukan di dalam proses belajar mengajar di kelas Ibu? Seperti yang saya ceritakan tadi Pak, saya menggunakan berbagai sumber lain dan menggunakan media pembelajaran yang lain, mengajak siswa menonton video dan menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan Pak. Terus mengapa Bu Lilis tidak menggunakan buku teks? Menurut saya sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa, siswa juga termotivasi Pak dan mengacu daripada kurikulum tersebut Pak. Ya, ada ya Bu ya suatu sebab dan sebabnya Bu ya. Sebenarnya sudah bagus Bu. Iya. Lalu bagaimana hasilnya saat Bu Lilis belajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, karakter siswa berbeda-beda dan belajarnya pun berbeda-beda. Betul juga Pak, apa yang jenengan katakan, kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya Pak? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya kurang maksimal sih Pak sebetulnya. Begitu Bu ya, itulah pentingnya buku teks sebagai sumber belajar.
Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu Bu, supaya Bu Lilis menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Ya, saya pikir ada benarnya juga ya Pak. Setelah Bu Lilis bercerita terkait kejadian supervisi yang kemarin itu, sekarang bagaimana perasaannya? Terus terang Pak, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah dan di rumah kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai Pak. Gitu ya. Lalu apa yang membuat Bu Lilis merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah, Pak. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari, Pak. Oh gitu. Saya bisa mendapatkan sesuatu Bu dari cerita Ibu ini. Yang membuat Bu Lilis merasa tidak nyaman adalah saat supervisi. Iya, Pak. Dan tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan, Bu Lilis memberikan argumen. Sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Apakah begitu? Iya, iya, Pak. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya, Pak? Kalau menurut saya, untuk masalah ini Bu Lilis bisa merefleksi ya, dan mempersiapkan diri apabila kepala sekolah ingin ketemu dengan Ibu Lilis. Ibu Lilis mungkin sudah memiliki persiapan untuk menyampaikan hal-hal yang baik yang bisa menambah semangat Bu Lilis dalam mengajar. Mudah-mudahan ya, Pak. Oke Bu Lilis, dari apa yang sudah Bu Lilis sampaikan, rencana Bu Lilis ke depannya bagaimana? Saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi, Pak. Beliaunya ini ke pengawasnya atau kepala sekolah Bu Lilis? Saya juga akan menemui pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau, Pak. Kemudian terkait proses belajar kedepannya saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Halo Bu Lilis. Iya, Pak. Lalu apakah ada hal yang lain Bu yang akan dilakukan Bu Lilis ini? Oh iya, Pak. Setelah ini saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama, walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga, karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Langkah yang Bu Lilis ambil sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide itu Bu Lilis. Syukurlah sekarang saya merasa lega, Pak, karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini, Pak. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Agak khawatir, takutnya salah langkah, Pak. Syukurlah Bu Lilis sudah merasa baikan dan lega ya sekarang. Lalu dari yang sudah Bu Lilis rencanakan tadi, kira-kira komitmen ya, bukan kira-kira, kita harus memiliki suatu target itu ya, atau capaian. Apa yang akan Bu Lilis lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks, Pak.
Bagus Bu. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Bu untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga masih dalam pikiran Pak. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru sejawat Pak. Jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan Pak. Itu ide yang bagus sekali Bu. Semoga dapat segera terselesaikan dan Bu Lilis dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang, tanpa dihantui merasa tidak nyaman gitu ya. Amin. Terima kasih banyak Pak untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega Pak. Semoga nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Amin, amin, sama-sama Bu. Maaf Pak, kebetulan saya ada janji dengan siswa. Mereka akan mengumpulkan tugas Pak. Saya pamit ke ruangan saya ya Pak. Iya Terima Bu, kasih, silahkan. salam sehat dan bahagia ya Pak Johanto. Sama-sama Bu Lilis, terima kasih kembali. Oke, selamat siang Pak.